Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada minggu ini membahas mengenai searching atau pencaharian. Dan bagaimana mengimplementasikan teknik searching ini di dalam AI, silahkan diikuti penjelasan pada slide berikutnya. Pertama kita bahas dulu adalah mengenai teknik dasar daripada pencaharian ini, yaitu memecahkan suatu masalah dengan teknik searching atau pencaharian. Dan metode pencaharian ini penting untuk menyelesaikan suatu masalah karena setiap state atau keadaan itu adalah menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, langkah daripada searching itu ada 3. Yang pertama adalah mendefinisikan ruang masalah atau ruang keadaan. Ini dapat digambarkan sebagai himpunan keadaan atau state. Dapat juga digambarkan sebagai himpunan rute dari keadaan awal atau initial state menuju keadaan tujuan atau goal state-nya. Yang kedua adalah kita mendefinisikan aturan produksi. Aturan produksi ini kita gunakan untuk mengubah suatu state dari suatu keadaan menuju ke state atau keadaan lainnya. Dan yang ketiga, kita akan memilih metode pencarian yang tepat. Karena akan tersedia banyak sekali metode-metode di dalam proses pencarian atau di dalam teknik pencarian ini. Maka bagaimana cara kita memilih metode pencarian yang tepat? Dalam menemukan solusi terbaik, yaitu dengan usaha yang minimal. Diperoleh adalah hasil yang optimal. Nah, pertama kita bahas dulu adalah ruang masalah atau keadaan. Nah, masalah utama dalam membangun sistem berbasis AI itu adalah bagaimana mengkonversi suatu situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan. Ya, jadi bagaimana mengkonversi satu situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan dengan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Nah, untuk melakukan hal ini diperlukan kemampuan rekayasa. Bukan sedikit kemampuan rekayasa ya, tetapi diperlukan adalah kemampuan rekayasanya secara maksimal. Nah, mungkin kita di sini pernah menonton film Die Hard ya. Mungkin ini adalah film generasi ibu dulu ya. Di mana film Die Hard ini menceritakan seorang polisi yang kemudian di-challenge ya, ditantang oleh teroris untuk menyelesaikan sebuah teka-teki, di mana teka-teki tersebut harus mampu diselesaikan secara cepat dan benar ya, harus secara cepat dan benar. Artinya si terorisnya memberikan sebuah teka-teki, kalau seandainya teka-tekinya tidak mampu dijawab, maka si teroris itu akan meledakkan suatu tempat. Ya, yang terakhir itu adalah teroris itu akan meledakkan sebuah bom yang ada di kereta bawah tanah yang ketika itu sangat ramai sekali, ada penghuninya di kereta bawah tanah tersebut ya, sangat ramai sekali orang yang berada di kereta bawah tanah tersebut. Dan si polisi ini ditantang untuk bisa menyelesaikan teka-teki tersebut secara benar dan secara cepat. Nah, ini hampir mirip sebenarnya dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan di dalam proses searching. Nah, contoh misalkan di sini adalah permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Ya, nah, seorang petani ingin memindahkan dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa yang gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Berarti di sini ada 4 item ya, petaninya, kemudian ada serigala, ada angsa, dan ada padi. Dan ini akan diseberangkan ke sungai. Sayangnya perahunya sangat terbatas. Dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat. Karena kalau ditinggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, maka angsanya dimakan oleh serigala. Gitu ya. Dan demikian pula dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Karena kalau ditinggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat, maka padinya habis dimakan oleh angsa. Nah, dari permasalahan ini, kita harus mampu mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, nanti yang harus ada di pemikiran kita ini adalah ada sekelompok boleh dibilang sekelompok komponen lah ya. Ada di situ ada petani, ada serigala, ada angsa, dan ada padi pada wilayah satu. Kemudian mereka akan menyeberang kepada wilayah satunya lagi, yaitu yang menjadi penghalangnya adalah sungai. Artinya harus menyeberang ke sungai, ke seberang sungai. Cuma di sini perahunya sangat terbatas.
dalam perahu tersebut hanya memuat 2 objek saja. Apakah petani dengan serigala, atau petani dengan angsa, atau petani dengan padi gitu ya, tidak bisa memuat keempat-empat komponen sekaligus menyeberang. Dan ketika menyeberangkan antara 2 komponen ini atau antara 2 objek ini, yang perlu diperhatikan lagi adalah serigala tidak boleh ditinggalkan dengan angsa, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Demikian juga antara angsa dengan padi, tidak boleh ditinggalkan di daerah awal maupun di daerah tujuan, karena padi nanti bisa dimakan oleh angsa. Nah, dari permasalahan ini, maka kita akan menentukan langkah-langkah untuk mendefinisikan masalahnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu ruang keadaan. Ini langkah kita yang pertama tadi ya, identifikasi ruang keadaan. Bagaimana cara kita mengidentifikasi ruang keadaan? Permasalahan ini dapat kita lambangkan dengan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, jumlah petani. Ya, atau kalau kita sebutkan tidak disebutkan jumlahnya juga tidak apa-apa ya. Jadi di sini ada serigala, angsa, padi, dan petani. Nah, sebagai contoh di daerah asal misalkan kalau seandainya nanti adalah formatnya menjadi 0111, itu berarti pada di daerah asal itu tidak ada serigala, ada angsa, ada padi, dan ada petani. Jadi di sini adalah 0 di sini. Untuk daerah yang pertama, untuk variabel yang pertama itu adalah untuk serigala, yang untuk yang kedua ini adalah angsa, untuk yang ketiga di sini adalah padi, dan untuk keempat ini adalah petani. Jadi kalau seandainya di sini 0, 1, 1, 1, artinya di sini tidak ada serigala, namun ada angsa, ada padi, dan ada petani. Nah, kalau seandainya di sini kita ganti 1, 1, 1, 1, artinya di daerah asal tersebut keempat-empatnya masih ada. Nah, itu adalah identifikasi ruang keadaan, dan itu merupakan langkah kita yang pertama. Bagaimana cara kita untuk mengimajinasikan suatu keadaan tersebut melalui sebuah format tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan adalah dengan menggunakan angka 0 dan 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah tentukan keadaan awal dan keadaan tujuannya. Nah, pada keadaan awal, pada kedua seberang sungai itu adalah daerah asalnya adalah masih 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah daerah asal ya, ini adalah daerah asal dan ini adalah daerah seberang. Nah, di sini adalah ada aliran sungai. Nah, di sini daerah asal yang pertama semuanya masih isinya adalah 1, 1, 1. Angka 11 ini artinya adalah di sini ada serigala, di sini ada angsa, ada padi, dan ada petani. Kita pengennya keempat-empat ini pindah ke seberang di sini melalui perahu tadi ya. Nah, semuanya pindah angka 11-nya menjadi di sini semua. Di sini kalau seandainya udah pindah satunya di sini, maka di sini semuanya kembali menjadi 0. Kalau di daerah awal tadi adalah di sini 1, 1 semua ya, di sini 1, 1, 1 semua, di sininya berarti adalah 0 semua. Ini daerah asalnya ada semua. Pada daerah asal ada semua. Di sini berarti masih 0, daerah tujuan belum ada yang pindah gitu ya. Tapi kalau seandainya misalkan di sini angka satunya berada di sini 1, berarti di sini menjadi 0. Karena di sini udah berpindah satu objek gitu. Nah, sekarang keadaan awal pada kedua seberang sungai itu adalah daerah asalnya masih 1, 1, 1, daerah seberangnya masih 0. Tujuan kita apa? Tujuannya adalah pada kedua seberang sungai itu, pada kedua daerah tersebut, daerah asalnya menjadi kosong. Kemudian semuanya pindah ke daerah seberang, di daerah seberang sungai. Nah, untuk bisa mencapai kondisi ini, maka aturan yang bisa kita pakai di sini terdapat 7 aturan. 7 aturannya adalah, kalau secara kita berpikirnya secara logika biasa, mungkin kita akan memikirkan bagaimana supaya perpindahan ini tadi dalam kondisi adalah tidak boleh di sini ditinggalkan serigala dengan angsa. Karena kalau seandainya ditinggalkan di sini, misalkan di sini menyeberang petani dengan padi, maka di sini tinggal serigala dengan angsa. Itu nggak boleh. Ya, itu angsanya nanti dimakan oleh serigala. Atau kalau seandainya misalkan di sini yang bergeraknya adalah petani, pindah ke sini dengan misalkan adalah serigala. Nah, yang tertinggal di sini apa? Yang tertinggal di sini adalah angsa dengan padi. Nah, ini juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti padi ini habis dimakan oleh si angsa ini. Oleh sebab itu, bagaimana kondisi ini supaya baik di daerah asal maupun di daerah seberang, kedua-dua kondisi ini tetap bisa dijaga. Nah,
Aturan yang kita pakai di sini ada 7 aturan. Aturan pertama adalah angsa menyeberang. Aturan kedua, padi menyeberang. Aturan ketiga, serigala menyeberang. Aturan keempat, angsa kembali. Aturan kelima adalah padi kembali. Aturan keenam, serigala kembali. Dan aturan 7 adalah petani kembali. Kalau kita lihat di sini, untuk menyeberang itu hanya pakai 3 kondisi saja. Sementara untuk kembali di sini keempat-empatnya ada angsa kembali, padi kembali, serigala kembali, petani kembali. Namun kalau seandainya menyeberang, kita lihat di sini hanya ada 3 saja. Angsa menyeberang, padi menyeberang, serigala menyeberang. Nah, di sini tidak disebutkan petani menyeberang. Kenapa tidak disebutkan petani menyeberang? Karena di sini kalau seandainya kembali di sini ada petani kembali. Kenapa untuk menyeberang tidak ada petani yang menyeberang? Karena ketika ketiga-tiga objek ini diseberangkan, setiap satu objek diseberangkan, itu pasti ketika menyeberangkan itu adalah dengan si petaninya. Gak mungkin angsa menyeberang sendiri. Gak mungkin padi menyeberang sendiri gitu ya. Gak mungkin juga serigala menyeberang sendiri. Setiap angsa menyeberang pasti dengan petani. Kalau padi menyeberang itu include pasti udah dengan petaninya juga. Kalau serigala menyeberang pasti udah dengan petaninya juga. Nah, kenapa di sini untuk yang kembali harus ada petani kembali? Angsa kembali ya pasti juga dengan petaninya juga. Padi kembali juga pasti dengan petani. Serigala kembali juga pasti dengan petani. Nah, petani kembali di sini maksudnya adalah petani kembali sendiri. Ya, dia kembali sendiri. Yang lainnya ditinggalkannya di daerah seberang. Kemudian dia kembali ke daerah asal sendiri. Tapi kalau menyeberang itu pasti dengan petani. Nggak ada petani yang menyeberang sendiri karena tujuannya adalah menyeberangkan objek tadi. Nah, itu adalah langkah kita kedua dan ketiga. Jadi langkah kedua adalah tentukan keadaan awal dan tujuan tadi. Keadaan awalnya gimana, keadaan tujuan yang kita inginkan bagaimana. Kemudian susunlah segala aturan yang mungkin. Listinglah segala aturan yang mungkin. Ini semua adalah aturan yang mungkin ya, yang mungkin. Jadi apapun aturan yang mungkin itu harus kita listing, harus kita daftar gitu ya, supaya tidak ada satu rule pun yang tertinggal. Ya, jadi kalau seandainya ini kita ibaratkan permainan game gitu ya, kalau seandainya ada rule yang tinggal itu gamenya nggak selesai gitu. Kalau seandainya kita masukkan semua rule di sini, misalkan contohkan begitu langkah pertama petani membawa misalkan tadi serigala. Itu gamenya game over langsung. Ya, game over langsung. Kenapa? Di sini ada angsa yang dimakan, ada padi yang dimakan oleh angsa. Ya, langsung game over. Nah, itu kita buat dengan apa? Dengan menggunakan serangkaian aturan-aturan yang mungkin. Jadi ini baru aturan. Kemudian aturan ini harus kita terapkan. Aturan mana yang kita pakai? Apakah semua aturan kita pakai dari semua yang ada ini? Gitu. Ya, atau ada aturan-aturan tertentu sajakah yang bisa kita pakai? Mari kita lihat pada slide berikutnya bagaimana kita menggunakan aturan-aturan ini. Berikut ini adalah contoh solusi untuk masalah serigala, angsa, padi, dan petani tadi. Nah, jadi kita lihat di sini susunannya adalah serigala, angsa, padi, dan petani. Jadi kalau susunannya di sini 1, 1, 1, di sini berarti adalah baris pertama adalah serigala, kemudian angsa, kemudian satunya lagi adalah padi, kemudian satunya lagi adalah petani, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita di sini daerah asalnya 111 itu di awal kondisi ya, kemudian di daerah seberangnya tentu masih 000. Inginnya kita nanti situasinya itu adalah satu-satunya ini semua pindah ke sini, gitu ya. Semua pindah ke sini satu-satunya, dan yang kosong nanti adalah menjadi, kalau tadi di awalnya adalah daerah seberang kosong, sekarang menjadi 1-1, dan kalau seandainya di sini sudah 1-1, tentu di daerah awalnya menjadi kosong gitu. Nah, sekarang mari kita lihat aturan mana sih yang dipakai untuk permasalahan ini ya. Dari sekian banyak aturan yang kita pakai tadi gitu ya, dari sekian banyak aturan yang kita pakai tadi, maka kita akan memakai aturan yang mana-mana saja gitu ya. Oke, Bu hapus dulu. Oke. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah aturan nomor 1. Apa itu aturan nomor 1? Aturan nomor 1 itu tadi adalah angsa menyeberang ya. Aturan nomor 1 itu tadi adalah angsa menyeberang. Kalau seandainya angsa menyeberang, berarti di sini angsanya menjadi kosong. Satu di sini, satunya pindah ke sini nanti ya. Jadi kalau kita pakai aturan pertama itu adalah angsa yang menyeberang, maka angsa di sini menjadi kosong ya.
dan setiap angsa menyeberang pasti dengan petaninya sekaligus, maka petaninya juga menjadi kosong. Di sini situasinya menjadi 1, 0, 1, 0. Kalau seandainya nolnya di sini sudah kosong, maka dia pindah ke sini. Di digit kedua 1, di digit keempatnya juga 1. Artinya di sini adalah angsa dan petaninya menyeberang. Ketika situasi sekarang adalah 1010 di daerah asal dan 0101 di daerah seberang, maka sekarang kita pakai adalah aturan ke-7. Apa itu aturan ke-7? Tadi aturan ke-7 di listing aturan kita itu adalah petani kembali. Kalau petani kembali, maka di sini menjadi 0 dia, karena petaninya kembali. Di sini dia menjadi 1 kembali. Maka di daerah asal tadi adalah 1010, sekarang menjadi 1011, karena petaninya kembali. Petaninya kembali di sini menjadi 1, di sininya menjadi 0. Ketika situasinya di sini 1011 dan 0100, kita pakai sekarang aturan ketiga. Apa itu aturan ketiga? Aturan ketiga itu adalah serigala menyeberang. Kalau serigala menyeberang, pasti serigalanya menyeberang dengan petani. Maka di sini serigala di posisi 1, 0 menjadi 0, dan petaninya juga menjadi 0, pindah dia ke sini. 1 di sini, 1 di sini, dan tadi tetap di sini ada angka satunya adalah untuk angsa tadi. Nah, sekarang di sini posisinya sekarang ketika situasinya adalah 01, 0010 dan 1101, berikutnya kita pakai aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu adalah angsa kembali. Angsa kembali tentu bersama petani. Ya, jadi angsa kembali bersama petani, di sini angsa, di sini petani, maka di sini dia menjadi 00. 00. Yang kembali adalah angsa dengan petani, maka di sini angsa petani kembali. Ya. Nah, ketika situasi seperti ini, selanjutnya kita pakai aturan kedua. Aturan kedua itu adalah padi menyeberang. Padi menyeberang tentu bersama petani, ya. Jadi padi dan petani itu digitnya di digit ketiga dan keempat, ya. Jadi di sini adalah kita pakai aturan kedua adalah padi menyeberang, maka di sini berubah menjadi petani dengan padinya menyeberang. Di sini 11 berubah dia menjadi 00. Artinya di sini pindah 11, ya. Pindah 11. Ketika situasinya sekarang seperti ini, kita pakai aturan kembali aturan ke-7. Apa aturan 7? Aturan ke-7 itu adalah petani kembali. Kalau petani kembali, berarti dia kembali sendiri, ya. Berarti di sini adalah satunya kembali kosong, satunya pindah ke sini. Selebihnya itu tetap, ya. Kita lihat di sini tetap. Ya, jadi situasinya sekarang 0101, 1010. Ketika situasinya sekarang seperti ini, kita pakai kembali adalah aturan 1. Aturan 1 itu adalah angsa menyeberang. Ya, angsa menyeberang. Nah, di sini kan tinggal angsa dengan petani. Angsa menyeberang, maka sekarang kondisinya tadinya di sini udah ada 1, tadinya udah ada 1. Angsa menyeberang berarti adalah di digit kedua dan keempat. Ini satu-satunya pindah ke sini. Kalau satu-satunya udah pindah ke seberang, maka di sininya menjadi 0, di sininya menjadi 0. Kondisinya sekarang ini adalah 0 dan ini adalah 1 semua. Berarti kalau seandainya di awalnya tadi adalah daerah asalnya 1, sekarang di daerah seberangnya semuanya adalah 1. Ketika situasi seperti ini berarti solusi sudah tercapai. Karena keinginan kita tadi adalah semua objek ini menyeberang ke daerah seberang. Berarti solusinya yang kita lihat tadi adalah bahwa kita memiliki 7 aturan, ya. Aturan yang pertama adalah angsa menyeberang, aturan kedua padi menyeberang, yang aturan ketiga serigala menyeberang, aturan yang keempat angsa kembali, aturan yang kelima padi kembali, aturan yang keenam serigala kembali, dan aturan yang ketujuh adalah petani kembali. Nah, di antara 7 aturan tadi, ternyata yang kita pakai hanyalah aturan nomor 1, 2, 3, 4, 5 tidak kita pakai. Apa itu 5? Padi kembali. Itu nggak kita pakai. Aturan ke-6 itu juga nggak kita pakai. Apa itu aturan yang ke-6 yang tidak kita pakai? Serigala kembali. Jadi tidak semua aturan tersebut ternyata yang kita pakai. Yang kita pakai hanyalah 1, 2, 3, 4, dan 7. Namun walaupun demikian, 5 dan 6 tetap harus kita listing tadi. Itu adalah semua aturan yang mungkin harus kita listing semuanya. Bu, kita hanya pakai 1, 2, 3, 4, dan 7. 5, 6 tetap harus kita listing, harus. Untuk apa? Untuk menginventaris semua aturan yang ada, nanti apakah aturan itu bisa terpakai atau tidak. Ya, nah seperti itu. Jadi,
sampai nanti kita berhenti sampai solusinya tercapai atau sudah memenuhi sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Jadi tadi langkahnya tadi adalah ada 3, yaitu tentukan atau pahami dulu ruang keadaannya, kemudian tentukan keadaan awal dengan keadaan akhir ya atau keadaan tujuan. Kemudian yang ketiga, tentukan segala aturan yang mungkin, dan yang berikutnya harus diikuti dengan solusi langkah penyelesaiannya, pemakaian aturan-aturan mana saja yang kita gunakan tadi. Contoh masalah lainnya adalah seperti penakaran air dengan 2 ember atau 2 galon, kemudian ada juga tic-tac-toe, kemudian ada juga puzzle, pencarian jarak terdekat, traveling salesman problem, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus kedua, yaitu penakaran air dengan 2 teko. Ya, jika kita memiliki 2 buah takaran air, anggap di sini adalah takaran air A dan takaran air B, ya, dan masing-masingnya dapat berisi di sini adalah 4 liter dan di sini adalah 3 liter. Ini adalah keadaan awal kita. Kita inginkan nanti isinya nanti di keadaan akhirnya adalah pada takaran yang isinya 4 liter itu memuat 2 liter air dan takaran ini berisi N. N di sini angkanya karena di sini tadi adalah takaran 3 liter, maka di sini kemungkinan nilainya bisa saja 0, 1, 2, dan 3. Maksimum 3, nggak mungkin 4. Karena di sini takarannya hanya 3. Jadi kombinasi ini nanti bisa saja 20, 21, 22, 23, nggak masalah. 24 jelas nggak mungkin. Karena di sini maksimumnya adalah 3. Maka kombinasi ini yang kita inginkan sebenarnya target kita adalah di sininya tepat berisi 2 liter. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memindahkan antara air di antara 2 teko ini sehingga di sini tepat berisi 2 liter. Nah, sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Langkah kita tadi yang pertama adalah ruang keadaan. Tentukan dulu ruang keadaan. Permasalahan ini dapat kita lambangkan dengan X dan Y, di mana X itu adalah air pada teko A, yaitu yang berkapasitas 4 liter. Kemudian yang Y itu adalah air pada teko B yang berkapasitas adalah 3 liter. Nah, selanjutnya setelah kita buat ruang keadaan, sama seperti tadi ya, petani angsa serigala, kita tentukan ruang keadaannya dengan menggunakan 0 dan angka 0 dan angka 1 untuk menandakan ada atau tidak di daerah asal dan di daerah seberang. Maka pada masalah teko air ini, kita menggunakan variabel X dan Y. X itu adalah air pada teko A, kapasitas 4 liter, dan Y itu adalah air pada teko B dengan kapasitasnya adalah 3 liter. Nah, sekarang mari kita lihat keadaan awal dengan keadaan tujuannya. Ya, yang kita inginkan di sini keadaan awalnya kedua teko tentu dalam keadaan kosong. Ini adalah keadaan awal. Kedua teko adalah dalam keadaan kosong. Nah, keadaan tujuan adalah teko yang kapasitas 4 liter tadi berisi tepat 2 liter dan yang 3 liter tadi isinya adalah N. Boleh dari nilai 0, 1, 2, dan 3. Jadi N ini untuk sembarang bilangan. Setelah kita tentukan keadaan awal dengan keadaan tujuan, maka kita tentukan berikutnya adalah aturan produksi yang mungkin. Semua aturan produksi yang mungkin. Nah, operasi-operasi yang mungkin itu apa? Yang pertama adalah mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua adalah mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh. Ketika dia mengisi, ya, dia mengisi takarannya sampai penuh. Jadi boleh kita lihat di sini sebelum kita masuk ke operasi yang mungkin ya, operasi yang tidak diperbolehkan. Apa operasi yang tidak diperbolehkan? Yang pertama, mengisi takaran air yang sudah penuh. Jadi kalau takaran airnya sudah penuh, kita nggak boleh mengisi lagi air yang sudah penuh itu. Artinya ya udah melebihi takaran gitu ya, isinya melebar kemana-mana gitu ya. Jadi mengisi takaran yang sudah penuh itu adalah operasi yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah mengosongkan takaran yang sudah kosong. Jadi kalau dia udah kosong, buat apa lagi dikosongkan? Yang ketiga adalah kembali ke kondisi yang telah pernah dimiliki. Di dalam AI itu tidak boleh kita kembali ke kondisi yang pernah ada sebelumnya. Karena itu dianggap adalah jalan bodoh gitu ya kalau di dalam AI. Artinya ngapain mengulang langkah yang sudah pernah sebelumnya. Jadi langkahnya harus berbeda di setiap tahapannya. Nah, setelah kita tahu operasi yang tidak diperbolehkan ini, dia catatannya di sini adalah ketika kita mengisi teko 4 liter, maka dia mengisi penuh. Ketika kita mengisi teko 3 liter yang sudah kosong, yang kosong, dia akan langsung mengisi penuh. Misal, kalau seandainya di 4 liter itu sebelumnya ada 2 liter isinya, terus kita isi, dia tetap penuh isinya. Jadi setiap dia mengisi sekali, dia langsung penuh. Kecuali kita menukarkan isi antara teko A dengan teko B.
Maka operasi yang mungkin adalah mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Mengisi air di takaran 3 liter sampai penuh. Yang ketiga, mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter. Jadi kalau seandainya airnya sebelumnya 4 liter berisi penuh, kita isi ke 3 liter. Maka 3 liter tadi langsung terisi sebanyak 3 liter. Nggak bisa kita stop 2 liter saja. Kalau kondisinya di awalnya 3 liternya adalah kosong. Kecuali kalau kondisinya misalkan pada beberapa tahapan yang 3 liter itu ada isinya 1 liter, kemudian 4 liter mau kita pindah ke 3 liter, maka dia hanya menambahkan isi 2 liter saja. Gitu ya. Kemudian operasi yang keempat adalah mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter sampai habis ke takaran 4 liter. Kemudian yang kelima, mengosongkan semua air di takaran 4 liter. Kemudian yang keenam, mengosongkan semua air di takaran 3 liter, karena kalau kita mengosongkan, dia akan mengosongkan secara sekaligus, tidak bisa sebahagian. Yang ketujuh, mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter ke takaran 4 liter sampai penuh. Yang kedelapan, mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter ke takaran 3 liter sampai penuh, dan seterusnya. Masih banyak sih lagi operasi-operasinya yang harus menurut logika kita itu mungkin untuk dilakukan atau mungkin akan terjadi. Nah, setelah kita buat segala aturan produksi ini, maka langkah kita berikutnya adalah menentukan aturan mana yang akan kita pakai. Sama seperti kasus sebelumnya. Walaupun mungkin aturannya ada 25, mungkin yang kita pakai hanyalah aturannya sebanyak 10 saja, tidak semua. Namun kembali diingatkan bahwa melisting semua aturan yang mungkin itu adalah harus dilakukan. Nah, sekarang kita lihat aturan yang dipakai ya. Aturan yang dipakai. Sekarang kita lihat dulu aturan yang dipakainya itu, di sini misalkan aturan ke-1. Aturan ke-1 itu adalah X, Y dengan X kecil dari 4. Di sini adalah perintah aturannya adalah isi TKO A sampai penuh. Jadi kalau kita isi TKO A sampai penuh, maka di sini 4, Y. Artinya adalah A-nya berisi TKO yang 4 liter berisi penuh, yang Y-nya itu adalah masih dalam kondisi kosong. Ya, isi TKO A sampai penuh 4, Y. Kalau isi TKO B sampai penuh, isinya adalah X, 3. Artinya TKO B itu terisi penuh 3 liter. Kemudian misalkan kalau seandainya perintahnya adalah tuangkan sebagian air keluar dari TKO A. Sebahagian air keluar dari TKO A. Karena ternyata mungkin TKO B-nya sudah ada isi sebagian, maka tidak bisa dikeluarkan semuanya isi TKO A. Maka perintahnya menjadi atau kondisi tujuannya menjadi X dikurang D, Y. Ya, yang dikurangkan adalah TKO A, X dikurang D. Variabel D ini adalah variabel bilangan pengurang untuk kalau kita mengurangkan isi yang ada di TKO keduanya. Jadi kalau X dikurang D berarti yang dikurangkan adalah isi TKO A. Kalau seandainya Y dikurang D berarti yang dikurangkan adalah isi TKO B. Nah, demikian seterusnya. Nanti kita gunakan, kita lihat aturan-aturan ini. Aturan pertama itu seperti apa, aturan kedua seperti apa. Oke, kita anggap di sini sampai 12 aturan. Mungkin akan banyak lagi aturan. Kalau tadi 9, di sini kita buat sampai 12 aturan. Ternyata aturannya mungkin. Maka kita masuk ke langkah berikutnya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kondisi awal tadi 0,0, kondisi tujuannya adalah 0,3 misalkan. Kalau seandainya sebenarnya kan kondisi awalnya adalah 0,0, kita pengennya nanti adalah 0,0 di awal, tujuan kita tadi adalah 2,0. Ya, 2,0 itu apa? Yang di A berisi 2, yang di B terserah. Kebetulan di sini ketemunya 0. Kalau dia misalkan nanti ada 20 boleh saja, 21 juga boleh, 2,2 juga boleh, 2,3 juga boleh. Kebetulan ketemunya di sini adalah di salah satu, makanya di sini dikatakan salah satu. Ketemunya di sini 0. Kalau nanti 21 juga betul, 22 juga benar, 23 juga benar. Nggak akan mungkin ketemu nanti 24, apalagi 25. Ya, ini jelas nggak mungkin. Karena tadi TKO B hanyalah maksimum isinya 3. Gitu ya. Jadi di sini nilainya kebetulan ketemunya adalah 20. Nah, kita lihat di sini di salah satu solusi, ternyata dia pakai adalah aturan yang kedua. Apa itu aturan yang kedua? Sebentar Ibu hapus dulu ini. Oke. Apa itu aturan yang kedua? Ketika kondisinya 0,0, dia pakai aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu apa? Adalah isi TKO B sampai penuh. Isi TKO B sampai penuh, maka di sini menjadi 0,3. Artinya adalah isi TKO B sampai penuh. Kemudian dipakailah aturan ke-9. Apa itu aturan ke-9? Aturan ke-9, pindahkan isi TKO B ke TKO A.
Ya, aturan ke-9 adalah pindahkan isi teko B ke teko A. Maka yang 3 tadi ya, yang 3 tadi pindah isinya menjadi 30. Pindah dia ke A. A sekarang yang menjadi 3, B-nya 0. Artinya pindahkanlah isi dari teko B ke teko A. Sekarang kondisinya 30 di sini kita pakai aturan yang kedua. Apa itu aturan yang kedua? Kembali isi teko B. Nah, kalau kita kembali isi teko B, maka sekarang kondisinya menjadi 3,3. Ya, isi teko B, isi dia 3. Sebelumnya A sudah ada 3. Nah, sekarang 3,3 ini atau 3 isi A, 3 isi B, kita pakai aturan yang ketujuh. Apa itu aturan yang ketujuh? Aturan yang ketujuh di sini adalah pindahkan isi teko B ke teko A. Pindahkan isi teko B ke teko A sebahagian ya. Kenapa ini sebahagian? Kalau ini pindahkan semua tadi di 9. Kalau yang 7 pindahkan sebahagian isi teko B ke teko A. Kenapa hanya bisa sebagian? Karena teko A sebelumnya sudah ada isinya 3. Kalau kita pindahkan isi teko B ke teko A, maka 3-nya akan pindah ke sini menjadi 4. Karena dia maksimumnya 4. Karena dia dipindahkan ke maksimum 4, di sini sebelumnya 3, berarti yang pindah cuma 1 liter. Maka di sini tinggal, di 3 ini tinggal 2. Tinggal 2. Nah, sekarang kondisi kita yang terakhir adalah 4,2. Kita pakai aturan yang kelima. Apa itu aturan yang kelima? Kosongkan isi teko A. Kosongkan isi teko A, maka dia sekarang menjadi kosong dan 2 diisi teko B. Ketika kondisi kita 20, kita pakai aturan yang ke-9. Apa aturan ke-9? Pindahkan semua isi teko B ke teko A. Kita pindahkan semua isinya dari 2 ini ke teko, dari 2 ini ke teko B ke teko A. Pindah dia semua, di sini menjadi 2, di sini menjadi 0. Ketika di sini telah tercapai angka 2, maka di sini berarti solusi kita sudah dicapai. Karena ingin kita tadi adalah nilainya adalah 2,n. 2 untuk teko A dan B-nya n atau sembarang angka mulai dari 0 sampai dengan 3. Kalau sudah tercapai 2,0, maka berarti solusi kita telah tercapai. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa semua langkah solusi ini tidak ada jalannya yang sama, nggak ada. Atau mengulangi jalan yang pernah ada sebelumnya, nggak ada. Di sini coba kita lihat 0003, 03 30, 30 33, 33 42, 42 02, 02 20. Itu nggak ada. Nggak ada dari sini sampai ke atas itu kita lihat nggak ada kondisinya. Oh, di sini misalkan 0330 ketemu lagi nanti di sini 0330 nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak boleh mengulang jalan yang sama. Nah, itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Bisa saja solusi yang lain, misalkan kita nggak memulainya dengan mengisi teko. Kalau ini kan mulainya dengan mengisi teko B. Mungkin solusi yang lainnya kita mulai mengisi dengan teko A. Itu juga bisa. Hasilnya juga bisa kita dapati nanti adalah 2 dan 0. Oke, selanjutnya. Contoh kasus lainnya adalah maze problem ya, labirin ya, problem seperti maze problem ini labirin ya, kayak kita melihat ruang-ruang labirin yang susah kita mencari jalan keluarnya ya. Itu contoh lainnya untuk ruang keadaan juga. Kemudian ada building block problem, ada tic-tac-toe yang juga mungkin sering kita mainkan dulu ketika kecil, ada shortest path problem, ada puzzle, ada cheese dan seterusnya. Nah, ini adalah maze problem ya. Kita akan melihat seperti ruang labirin, startnya di sini, kita harus keluarnya di sini gitu ya. Kadang-kadang kita lewat di sini, mentok lagi ke sini, muter lagi, nggak pernah ketemu di goalnya misalkan ya. Itu contoh game yang sering juga kita mainkan dulu. Ini juga adalah building block problem. Dan ada beberapa cara untuk mempresentasikan ruang masalah dan ruang keadaan. Yang pertama itu nanti adalah dengan menggunakan graf keadaan. Graf ini nanti terdiri dari, oke sebentar Ibu ganti dulu. Oke, graf ini nanti terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Nah, node-node dalam graf keadaan saling dihubungkan dengan menggunakan arch atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Oke. Nah, ini adalah contoh graf keadaan. Contohnya di sini terdiri atas beberapa node ya. Ada node-nya mulai dari M, A, B, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, grafnya itu berarah dengan satu tujuan. Tujuannya itu adalah dari T. Dari M menuju kepada T.
Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita capai di sini. Kalau kita akan menggunakan misalkan dari M menuju ke A, B, kemudian kita ke C, kemudian ke E, kemudian ke T. Oke, kita sampai juga ke tujuan. Namun bisa juga kita menggunakan langkah jalan yang lain dari M menuju ke D, D menuju ke I menuju ke E menuju ke T sampai juga. Atau dari M menuju ke D, D ke C ke E ke H, kemudian baru ke T sampai juga kita gitu ya. Atau di sini yang singkat MDCET. MDCET. Hanya 5 huruf. Yang lainnya ada 6 huruf. Malah ada yang 7 huruf sampai kita ke situ. Ya, melalui 7 huruf kita sampai ke sana. Namun kalau seandainya kita berakhir di G atau kita berakhir di J atau kita berakhir di dua kondisi ini, misalkan M, D, I, J, itu berarti jalan buntu. Artinya dari J kita nggak mungkin sampai ke T. Atau mungkin berakhirnya di G, itu juga adalah jalan buntu. Di sini ada 5 jalur yang merupakan jalan buntu. Nah, yang akan kita cari itu adalah bagaimana cara kita mencari dengan menggunakan beberapa langkah untuk mencapai ke T itu tetapi dengan jarak yang paling pendek. Bukan berarti nanti misalkan udah pasti nih MDCET merupakan adalah path atau jalur yang pendek, belum tentu. Ya, walaupun di sini hanya melibatkan 5 kota barangkali ya, dari kota M ke kota D, ke C, ke E, baru kita sampai ke kota T, tapi belum tentu itu jarak yang terbaik. Tergantung lagi nanti adalah berapa penjumlahan dari setiap perpindahan kota-kota yang kita lalui. Nah, itu adalah graf keadaan. Jadi, graf keadaan juga bisa kita gunakan untuk menggambarkan situasi kondisi di ruang keadaan di dalam AI. Nah, yang kedua, selain pada kita menggunakan pohon, kita juga bisa menggunakan, graf keadaan ya, kita menggunakan graf, tadi kita juga bisa menggunakan pohon pelacakan. Nah, pohon pelacakan ini strukturnya adalah mulai dari akar, yaitu M, sampai kepada setiap node-node-nya ini. Jadi kalau tadi gambar tadi kita terjemahkan ke dalam pohon pelacakan, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Mulai dari M, bisa saja kita tadi dari M, D, C, E, T. Kita sampai tujuan. Atau kita menggunakan M, D, C, E, H, T. Juga sampai ke tujuan. Tapi kalau jalur kita tadi adalah M, D, C, E, I, J, itu buntu. Sama saja dengan M, D, C, E, F, G. Itu juga buntu. Nah, jadi bisa juga kita menggunakan graf keadaan maupun juga menggunakan pohon pelacakan. Ya. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami mengenai teknik searching ini yang merupakan awal dari teknik searching yang masih pendahuluan daripada searching. Akan kita bahas minggu depan adalah lebih lanjut mengenai beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk searching, seperti kita menggunakan GNT, kita menggunakan simple hill climbing, dan mungkin juga menggunakan teori pencarian best first search atau deep first search, dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipahami materinya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.